Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini, Abedisme, terserah. Kalau gitu, kita langsung aja ya ke topik. Nah, di video kali ini, gue bakal ngelanjutin series dari cerita Little Girl From Nowhere episode ke-9. Oh iya, BTW tonton sampai habis ya. Gue pengen ngasih tau nih kalau gue udah nggak bisa ngelanjutin cerita film series Nano lagi. Ya udah enjoy dulu videonya, ntar di akhir aja deh gue omongin ya. Oke, lanjut cuy. Di episode 9 ini, kita diperkenalkan dengan karakter bernama Koh, siswa yang bersikap seenaknya dan sering sekali membuat orang di sekitarnya kesal. Kemudian, ini adalah Pak Thor, guru di sekolah Koh. Si kecil ini adalah anaknya, Teng. Lalu, ini adalah Sua dan Sa. Mereka adalah sepasang kekasih. Nah, kalau yang ini adalah Keo, Duang, dan Bung. Mereka juga satu sekolah dengan yang lain. Dan tak lupa, karakter favorit kita yaitu Nano. Scene dibuka dengan Koh yang sedang berdebat dengan Pak Thor. Terlihat dengan jelas kalau Koh adalah anak yang nakal dan tak sopan. Ia tak mau mengerjakan tugas dari Pak Thor dan terpaksa Pak Thor menahannya di kelas. Karena kesal, Pak Thor mengatakan kalau Koh tak mau mengerjakan tugasnya, maka dua teman Koh yang lain juga tak boleh pulang. Mendengarkan omongan ini, teman Koh, si Keo dan Duang, akhirnya memaksa Koh untuk mengerjakan tugasnya. Koh tetap tak mau, bahkan Duang sempat menawarkan diri untuk mengerjakan tugas Koh. Tapi Pak Guru ingin tetap Koh yang mengerjakannya sendiri. Kemudian, di saat mereka sedang berdebat, anak Pak Thor datang, yaitu si Teng. Lalu, Teng meminjam HP ayahnya untuk bermain game. Lantas Koh berkata, kalau anak itu main game, gue gak mau ngerjain tugas. Melihat hal ini, semua orang menjadi kesal kepada Koh. Lalu tiba-tiba, Bung berlari masuk ke kelas sambil menyuruh yang lain menutup pintu, disusul oleh Sua dan Sa yang juga sepertinya ketakutan akan sesuatu. Ketika Duang ingin menutup pintu, Nano menahan dan ia pun ikut masuk ke kelas. Kemudian kelas dikunci. Sua mengatakan di luar ada seorang napi yang lepas dan kini berada di sekolah sambil memakai seragam sekolah lalu menusuk orang-orang. Bung juga menambahkan kalau ia melihat napi itu menusuk leher orang lain. Pak Thor yang agak panik meminta anak-anak untuk menghadang pintu dengan kursi dan meja. Ia pun sempat 2 kali menegur mereka yang memindahkan meja karena berisik. Kemudian, Koh mencari masalah dan bertanya kepada Pak Thor, apakah ia masih harus mengerjakan tugasnya. Lalu, teman-teman meminta Koh untuk diam, namun Koh tak menghiraukannya, dan ia merasa kalau napi yang ada di sekolah itu adalah kebohongan. Kemudian, ia berjalan ke depan pintu, dan baru saja ingin membuka pintu kelas, tiba-tiba ada pengumuman dari kepala sekolah yang mengatakan kalau seorang napi telah membantai 8 orang temannya. Di sini nyali Koh menjadi ciut. Mereka semua berusaha mencari bantuan lewat handphone, namun sinyal sedang tak ada dan juga tak bisa menghubungi siapapun. Lalu, Nano mendapatkan informasi. Ia bercerita mengenai masa lalu pembunuh itu. Pak Thor menutup telinga Teng ketika Nano bercerita karena terlalu sadis, dan ia akhirnya meminta Nano berhenti. Pak Thor pun meminta Nano untuk memperlihatkan foto napi itu. Dan bisa kita lihat, napi itu adalah perempuan dan juga memiliki poni yang serupa dengan Nano. Tapi karena sinyal yang jelek, foto keseluruhan muka napi itu tak dapat diakses. Kemudian, pada suatu momen, terdengar suara murid lain dari luar meminta bantuan. Namun Pak Thor mencegah yang lain untuk menolong anak itu dengan alasan karena ia tak ingin ada korban lain. Padahal sebenarnya Pak Thor hanya ingin anaknya tetap aman. Dan di sini juga Pak Thor sempat bertengkar dengan Koh. Dan pada akhirnya murid itu meninggal. Badannya juga terlihat dari bawah pintu. Pak Thor juga terlihat semakin egois. Ketika semua orang mencari alat untuk melindungi diri, Pak Thor mengambil cutter yang seharusnya milik Sua. Koh yang belum memegang alat pelindung diri diberikan sebuah penggaris besi oleh Sa. Dan di sini terlihat kalau Sua menatap Koh dengan sinis, mungkin karena cemburu. Dan ternyata, diam-diam, Duang merekam semua kejadian yang ada di kelas ini. Hari sudah semakin sore, dan bantuan belum datang. Dan kini, Teng lapar, juga haus. Kemudian, Pak Thor memaksa untuk melihat isi tas Sa, karena ia menduga kalau Sa menyimpan makanan atau minuman. Tapi, ketika dibuka, tak ada apapun. Yang ternyata, Sua dan Sa berbohong. Harusnya ada sebotol minuman di sana. Namun, diam-diam, telah dicuri oleh Koh dan diminumnya. Melihat hal ini, Sua kesal kepada Koh, dan ia pun marah. Tapi, Koh mengatakan, Sua pria macam apa yang tega berbohong kepada anak kecil yang membutuhkan minuman. Dia lebih mementingkan pacarnya dibanding anak kecil itu.
Selang beberapa waktu, tiba-tiba Kyo dan Duang memulai masalah lain. Mereka menyalahkan Ko, sebab karena Ko pula mereka menjadi tertahan di kelas tadi. Tapi Ko malah menyalahkan Pak Tor yang memberikannya tugas. Terus tiba-tiba, Sa berkata kalau ia tak menyalahkan Ko. Dan di sini Sua kembali memandang Ko dengan sinis. Kemudian akhirnya Pak Ko membuat voting untuk memaksa Ko keluar mencari bantuan. Semua angkat tangan, kecuali Sa. Nah, Sua yang melihat hal ini menjadi kesal kepada pacarnya itu. Tapi Sa mengatakan kalau dirinya kasihan kepada Ko. Sua menjawab, ini bukan pertama kalinya Sa membela Ko. Apakah kalian memiliki hubungan? Ujar Sua. Ko yang tak terima dirinya yang disalahkan kemudian mengatakan kalau dirinya keluar, ia tak akan mencari bantuan untuk orang-orang yang ada di sini. Nano pun mengatakan hal yang sama pula. Ia juga tak akan membantu orang-orang di sini. Kemudian, Kyo bertanya, Nano ini siapa sih? Karena mereka belum pernah melihatnya. Nano pun memperkenalkan diri dan mengatakan ia baru saja pindah ke sekolah ini tadi. Dan ia merasa sial karena harus terkena masalah di hari pertamanya sekolah. Waktu pun terus berjalan. Akhirnya, Ko menerima dirinya harus keluar, tapi ia meminta untuk dibukakan pintu. Kemudian, Kyo berjalan membukakan pintu. Dan ternyata, Ko mendorong Kyo, lalu mengunci pintu kelas. Mau tak mau, Kyo akhirnya pergi. Dan tak lama, ia video call si Bung dan terlihat kalau Kyo berjalan di tempat yang gelap. Dan tiba-tiba sinyal Kyo terputus. Anak-anak yang lain menjadi kesal dan menyalahkan semua ini karena Ko. Tapi, Sa mencoba membela Ko, namun tak berani setelah melihat wajah Sua. Akhirnya, Ko dipaksa untuk menolong Kyo. Nah, di sini tiba-tiba Ko menerima hal itu dan ia pun berjalan keluar untuk mencari Kyo. Tak lama setelah itu, mereka berdiskusi bagaimana kalau Ko tak menolong Kyo. Tapi, Sa membela Ko dan Sua terlihat kesal lagi dengan pacarnya yang selalu membela Ko itu. Bung mencoba untuk menelpon Ko untuk bertanya bagaimana kabarnya, namun panggilannya ditolak. Nah, karena hal ini, Sa mencoba menelpon Ko dengan HP-nya dan ternyata diangkat. Tapi di sini Ko bilang kalau ia tak mau membantu. Sa pun berkata, kalau demi aku, apakah kamu mau melakukannya, Ko? Dan Ko pun mau. Nah, di momen ini terlihat dengan jelas kalau Sua cemburu. Lalu, Sua berkata ia ingin pergi keluar untuk pipis. Mereka semua melarang, namun walaupun dilarang, Sua tetap memaksa untuk pergi ke toilet. Waktu terus berjalan, dan bantuan pun tak kunjung datang. Tiba-tiba, Nano berkata kepada Pak Tor, kalau kita keluar dari sini, mungkin akan ada penyidikan tentang murid yang mati tadi. Pak Tor langsung membela diri dan mengatakan ia harus melarang murid itu masuk karena untuk melindungi kalian semua yang ada di sini. Namun, Nano berkata lagi, iya, mungkin mereka semua paham, tapi bagaimana dengan Ko? Jika Ko mendapatkan bantuan duluan, ia akan menjadi pahlawan, dan orang-orang akan lebih mempercayai Ko dibanding Pak Tor. Karena omongan Nano ini, Pak Tor menjadi kepikiran. Kemudian, ia meminta anaknya untuk dekat dengan yang lain karena ia ingin mencari bantuan. Setelah perkataan Nano, hati Pak Tor tergerak dan ia pun keluar. Selekas Pak Tor keluar, Duang menyalahkan Nano karena ia pasti sengaja berkata seperti itu agar Pak Tor keluar. Padahal kan sudah tak ada anak laki-laki tersisa di sini dan mereka pun takut. Tapi Nano malah tersenyum. Kemudian mereka yang melihat hal itu menjadi takut dan mereka mencurigai Nano lah napi pembunuh itu karena ia memiliki poin yang sama dengan Nano. Tapi Teng berkata kalau itu tak mungkin karena ada murid yang mati tadi siang dan di momen itu Nano sedang bersama kita di dalam kelas dan mereka pun menjadi tenang. Tak lama setelah itu ada suara Koh dari luar dan Sa ingin membuka pintu, namun yang lain melarangnya. Karena Sa terus memaksa keluar, akhirnya yang lain juga ingin ikut keluar, termasuk Nano. Lalu ketika mereka ingin berjalan keluar, Nano sempat berkata, apakah Teng siap untuk menjadi umpan? Mendengar hal ini, yang lain pun menyangkal perkataan Nano. Mereka semua pun keluar. Mereka berjalan di tengah gelap dan mengendap diam-diam. Dengan maksud, pembunuh itu tak melihat mereka. Ketika mereka berjalan, tiba-tiba mereka kaget karena melihat sesuatu yang ternyata itu hanyalah patung. Lantas di momen ini juga ketahuan kalau ternyata Sa mengajak mereka berjalan ke tempat Koh yang dilacaknya menggunakan GPS. Melihat hal ini, mereka pun berdebat dan Duang tak sengaja menyatukan HP-nya ke selokan. Setelah selesai berdebat, akhirnya Sa memutuskan untuk jalan sendiri. Nah,
Baru saja berpisah, tiba-tiba ada orang yang menabraknya, yang ternyata itu adalah Keo. Kemudian, Keo mengatakan kepada mereka semua kalau sesuatu terjadi kepada Koh. Keo membawa mereka semua ke toilet, dan ketika membuka pintu toilet, tiba-tiba mereka kaget karena melihat Koh sudah meninggal. Tak lama muncul juga Pak Thor dan Sua. Mereka semua kebingungan. Lalu, televisi sekolah hidup dan mengatakan napi yang berada di sekolah itu ternyata sudah jatuh dari gedung dan tewas sejak tadi siang. Dan kemudian, anak yang tadi siang dikira mati muncul, yang ternyata ia cuma pingsan karena asma. Nah, dengan senyum, Nano berkata, napi kan udah mati tadi siang. Terus siapa dong yang ngebunuh Koh? Adegan flashback kepada Nano yang menjelaskan kalau Sua dikuasai rasa cemburu dan memukul Koh. Kemudian, Pak Thor yang tak mau Koh menyebarkan cerita-cerita sebenarnya akhirnya menusuk Koh. Dan Keo yang kesal karena Koh mendorongnya dari luar kelas akhirnya menusuk Koh juga. Lantas Nano berkata bagaimana caranya sekarang menjelaskan keadaan Koh. Tapi yang lain hanya terdiam. Lalu Nano mengajak Tank ke selokan untuk mengambil HP doang. Di sini Tank bertanya kenapa HP ini penting. Kemudian Nano menjawab HP itu merekam kejadian di ruangan kelas dan menjadi barang bukti kematian Koh, juga bukti atas kelakuan ayahnya Tank. Mendengar hal ini, Tank yang sudah memegang HP itu menjatuhkannya kembali dan berbohong kepada Nano kalau tangannya tak sampai. Tapi, Nano mengetahui kalau Tank berbohong, dan ia pun berkata, sikap Tank sama seperti ayahnya, egois dan mementingkan kepentingan pribadi. Kemudian, Nano tertawa seperti biasa. Lalu, Tank pun pergi, dan film pun selesai. Oke guys, kalau gitu kita langsung aja ya. Gue bakal langsung ngomong. Intinya gini, kalau gue bakal stop ngebuat cerita alur film untuk series ini. Karena gue dapat informasi nih dari orang-orang terdekat, juga beberapa komentar di YouTube yang intinya ngomong gini ya. Kalau bisa, jangan ceritain film series sampai habis. Karena kalau enggak, gue bakal kena strike dari YouTube cuy. Nah, jadi daripada kedepannya channel ini bermasalah, untuk itu gue pikir mendingan antisipasi sekarang kan. Sorry ya. Dan gue paham sih, kalian pasti akan kecewa dengan keputusan ini. Dan ya udah nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau komen-komen apapun di bawah, nggak apa-apa kok. Gue terima-terima aja cuy, tenang aja kok. Gue orangnya nggak gampang baper cuy. Pasti channel ini mau nyari traffic ya. Oh iya, BTW tenang aja, gue bakal buat episode 10 kok sebagai episode terakhir dari series ini yang gue ceritakan alurnya. Dan gue juga mau terima kasih dengan teman-teman yang pengertian dengan keputusan yang gue ambil ini. Tapi kedepannya gue bakal tetap buat alur film lagi kok. Cuma untuk series, kita lihat dulu ya, takutnya ngegantung kayak gini kan. Dan untuk series Nano ini, gue bakal kelarin sampai episode 10 kok. Dan buat kalian yang pengen lanjut nonton, kalian boleh nonton di Netflix, iFlix, GoPlay, atau apapun itu. Atau teman-teman yang punya link itu. Oh iya, buat teman-teman yang tahu film-film bagus, komen di bawah ya. Buat referensi cuy, oke? Ya udah, sekali lagi gue pengen ngucapin thank you untuk teman-teman atas perhatiannya, dan thank you juga untuk teman-teman yang udah ngebantu sampai sejauh ini. Ya, sekian dari gua, enjoy dan thank you.